Gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Bagus ya kalau sehat. Di sini sebelum mulai pembelajaran, di sini Bapak akan absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir? Marsha. Oh, Marsha. Kenapa katanya? Mencret. Sekarang lagi banyak ya yang mencret ya Isu mencret apa sekarang? Gara-gara makanan viral apa itu? Oke, sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa di dalam hati dimulai. Amin. Semoga berdoa selesai. Semoga hari ini bisa lancar. Kita langsung saja karena ini pertemuan pertama Bapak. Jadi semoga kalian bisa asik ya dengan Bapak. Untuk sekarang materi hari ini kita akan belajar tentang menggambar bentuk. Nah, di sini sebelum masuk ke materinya, apakah ada yang tahu apa itu gambar bentuk? Belum, Pak. Silakan ciumkan tangan. Yang misalnya pernah dengar gitu, apa itu gambar bentuk? Gitu. Menggambar sesuai dengan apa yang kita lihat. Nah, benar. Jadi gambar bentuk itu juga bisa ya menggambar apa yang kita lihat secara realita. Nah, di sini juga ada definisinya. Gambar bentuk adalah teknik menggambar yang menampilkan objek 3 dimensi ke dalam bidang 2 dimensi. Jadi ketika kita melihat benda 3 dimensi, terus kita memindahkan memindahkan bentuk itu ke dalam bidang 2 dimensi, yaitu dengan gambar tadi. Dengan memperhatikan unsur-unsur seperti garis, bentuk, ruang, tekstur, dan pencahayaannya. Nah, tujuan dari menggambar bentuk ini adalah untuk melatih ketelitian dalam mengamati objek serta meningkatkan keterampilan menggambar secara realistis. Jadi menggambar bentuk itu tadi harus realistis. Apa yang kita lihat itu yang kita gambar. Oke. Sekarang kita masuk ke unsur seni rupa. Nah, tadi dalam menggambar bentuk itu kita harus mengetahui unsur-unsurnya dulu gitu. Yang pertama di sini ada garis. Garis itu ada apa aja? Lurus. Benar. Apalagi? Garis Patah, benar. Satu lagi? zigzag apa? Putus-putus ada. Lalu setelah garis ada bentuk atau bidang. Jadi bentuk atau bidang itu seperti persegi, kubus, dan lain hal sebagainya banyak. Terus yang ketiga ada tekstur. Tekstur di sini bisa ya kita lihat di sini tuh di bawah tuh teksturnya ini Kayu. seperti kayu gitu ya, tekstur kayu. Terus ada kursi, teksturnya apa itu? Kayu. Kursi. Apa ya? Itu coba raba kursi. Kasar. Ya itu ya, jadi tekstur itu seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita menggambar tekstur itu ke dalam gambar? Lalu ada warna. Di sini fungsi warna untuk mengetahui ya sebagai ini apa dan juga bisa kedalaman bentuknya bidangnya. Lalu ada juga ruang. Seperti misalnya kita menggambarkan ruangan kelas. Nah, itu kan harus ada ruangnya gitu. Harus perspektifnya harus benar. Jadi seperti ada ruangnya. Lalu ada juga gelap terang. Fungsinya Pak main kartu terus, Pak. Sita ada. Mana kartunya? Mana sini kartunya. Iya. Nanti istirahat main bareng. Tapi nanti istirahat ya. Lalu gelap terang. Di sini apa fungsinya gelap terang? Nah, ya jadi itu tadi biar kelihatan lebih 3 dimensi gitu. Yang mana yang gelap, mana yang terang. Oke, paham tadi unsur-unsur? Paham. Selanjutnya kita masuk ke medium atau alat, bahan, dan juga teknik. Medium, ada yang tahu apa itu medium? Media. Medium, iya tadi media. Media itu kan perantara, jadi perantaranya. Di sini ada bahannya. Alat dulu. Alat
yang digunakan untuk mengolah bahan dalam proses penciptaan karya seperti pensil, penghapus, penggaris. Kalau untuk menggambar, kalau untuk melukis ada kuas, palet, atau pisau paletnya. Lalu kalau untuk patung ada pahat, palu, cetakan, dan ada juga butsir ya. Lalu untuk kerajinan banyak, ada gunting, lem, jarum, dan gatam. Jadi alat-alat itu adalah yang kita gunakan untuk menggambar itu sendiri. Lalu yang kedua ada bahan. Di sini bahan adalah material utama yang digunakan untuk membuat karya seni. Misalnya kita ingin melukis gitu, maka bahan yang digunakan biasanya melukis di atas kanvas. Bisa juga di kayu ya, itu adalah bahannya. Di sini ada yang alami dan juga ada yang buatan gitu. Itu untuk bahan. Selanjutnya ada teknik. Di sini tekniknya yang Bapak gunakan hanya menggambar bentuk saja ya, soalnya kita akan membahas gambar bentuk saja. Yang pertama ada sketsa awal tentunya. Yang kedua ada penerapan perspektif. Jadi jika misalnya untuk menentukan sejauh mana gitu, misalnya untuk jauh yang dekat itu menggunakan perspektif. Lalu yang ketiga ada pemberian bayangan untuk mendapatkan kesan 3 dimensinya, dan yang keempat adalah penyelesaian akhir untuk finishing. Nah, di sini juga Bapak menyertakan contoh video ya, bisa kalian simak. Di sini adalah proses pembuatan gambar bentuk, di mana objeknya itu ada di sini, ada ember dan nanti ada yang lainnya juga. Ada teko, banyak. Tuh, kita membuat sketsanya terlebih dahulu, garis-garisnya agar bisa simetris dan seperti aslinya gitu. Setelah itu dihapus sketsanya, kita beri garis line up. Nah, setelah di line up, nanti ada juga yang namanya arsiran seperti ini. Ini arsiran. Ada yang tahu ini jenis arsirannya apa? Hatching. Iya, benar. Ini juga pakai cross hatching juga tuh ya, tadi ada bersilangan. Jadi di arsiran ini kita juga memperhatikan gitu arah cahayanya dari mana, sehingga bisa menentukan gelapnya yang mana, yang terangnya yang mana. Ya, cepat coba. Kok sini sih? Nah, setelah itu di sini kita memberi bayangan ya untuk menentukan arah cahayanya. Misalnya kita bikin cahaya dari sini, berarti bayangannya ke sini. Tuh, ini bayangan sangat penting ya, soalnya ini bisa membantu si objeknya menjadi terlihat seperti 3 dimensi. Dan yang terakhir adalah finishing. Tadi ada yang membusol gitu untuk finishing akhirnya. Nah, untuk tugas latihannya, Bapak ingin meminta salah satu untuk menggambarkan objek ini. Siapa yang mau? Agil. Agil. Coba Agil. Ke depan. Coba Agil gambar objek ini persis seperti ini. Bukan di situnya. Ini cuma jiplak. Agil cuma jiplak ya. Iya. Di situ ada bentuk apa aja? Ini ada bentuk apa? Sukumu apa yang gambar? Bentuk apa aja coba? Tas. Iya, bentuk vas. Bentuk vas bentuknya apa sih? Bentuknya Itu tidak beraturan ya, kayak
kurang jelas gitu. Kalau ini bentuk apa ini? Kubus. Ya, mantap. Kubus. Ini apa? Kerucut. Iya, kerucut. Agil Kalau keren ini? banget. Seniman. Iya, tabung benar. Widih, Agil. Tentukan ya cahayanya di mana. Kepencet F. Bayangannya mana Nah, bayangannya? itu dari mana, Gil? Cahayanya, Gil. Agil gambarnya gak bagus. Harus pakai matahari aja. Emang itu matahari, Agil bukan lampu. Dekat banget deh, takut matahari. Bapak emang Ini malam masyar, lagi malam masyar. Coba. Gimana sih? jadi bayangannya Nah. Jadi ini tuh di sini kan, Iya. banyak di sini. Ini Ini ada juga kan soalnya di atas Pak. Tuh. Nah, ini ya yang harus kalian perhatikan dalam menggambar bentuk Ya. adalah cahaya. Kalau misalnya kita menggambar kubus, set, 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 set. Nah, terus cahayanya dari arah sini misalnya, otomatis bayangannya di sebelah mana? Kanan atau kiri? Kanan. Dan area tergelapnya adalah yang kanan. Ini area tergelapnya. Ini bayangannya. Nah, gini ya. Tuh. Kalau dari gambar Agil ini, kira-kira udah benar atau enggak? Benar. benar. Benar atau enggak? Sedikit benar sedikit betul. Nah, iya. Ini dari hasilnya kurang diperhatikan ya dari Agil ini karena ini harusnya cahaya kan dari sini. Harusnya ini tuh area terang. Nah, yang gelapnya tuh di sini. Tuh Agil yuk Agil perhatiin makanya kalau Gitu ya. perhatiin tuh. Sudah paham ya tentang apa? Tentang gambar bentuk ini. Selanjutnya di sini Bapak akan bertanya Aduh, tentang materi tadi. Terus Maimun tuh tanya Maimun. aku. Kok nama aku belum jadi main? Bentar, Bapak juga lupa. Maimun. Al-Quran. Nah, tentang Al-Quran. alat. Coba alat-alat itu apa? Alat-alat untuk menggambar. Apa aja? Apa aja? Pensil. Pensil. Penghapus. Penghapus. Kuas Penggaris. melukis. Iya, kuas untuk melukis. Kalau untuk pahat apa? Pahat. Pahat. Benar. Duit Pak. Iya, duit juga butuh ya. Lalu unsur-unsur apa aja? Garis. Garis. Terus Bentuk. bentuk. Terus Warna. warna. Iya, apalagi? Titik. Titik ruang. Ruang, pencahayaan, gelap terang, tekstur. Udah 6 ya. Paling itu saja untuk materi hari ini. Untuk minggu depan paling Bapak ingin meminta kalian untuk membawa alat gambarnya ya, membawa alat gambar dan juga buku gambar A3 ya. Siap. Nanti kita akan mencoba untuk menggambar langsung di tempat, menggambar objek yang nanti Bapak akan sediakan. Baik, Pak. Paling itu saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk semuanya atas kehadirannya.